Sesuatu yang ada di bumi ini, kemudian dalam mengelola data, dikenal atau masa depannya akan seperti apa. Contohnya, pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Assalamualaikum semua, selamat datang di episode 1 tentang data. Sebelum masuk ke episode-episode berikutnya, pertama-tama kita akan mengenal lebih dekat dengan data. Teman-teman bisa lihat di ilustrasi video ini ya. Nah, itu di ilustrasi itu pusing ya melihat angka-angka itu. Di situ ada kumpulan angka. Kita belum tahu untuk apa angka-angka itu. Kemudian apa yang harus kita pahami dengan angka-angka itu? Dan kita juga belum tahu angka-angka itu merepresentasikan apa. Mungkin sebuah laporan keuangan atau laporan penjualan atau mungkin juga jumlah kendaraan pada jam-jam tertentu. Bisa juga angka itu merepresentasikan tentang cuaca ya dan sebagainya. Sesuatu yang ada di bumi ini, baik itu berupa angka, simbol, teks, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya bisa kita sebut sebagai data. Kemudian dalam mengelola data, dikenal konsep DIGW atau Data, Information, Knowledge, dan Wisdom. Konsep ini berbentuk piramid, di mana data menjadi bagian yang paling bawah dan wisdom adalah bagian yang paling atas. Piramida ini kemudian mewakili hubungan antara data, informasi, knowledge atau pengetahuan, dan wisdom atau kebijaksanaan, di mana tiap tingkatan merupakan proses untuk menuju tingkatan yang lebih tinggi. Di bagian piramid ya, data sendiri merupakan produk dari pengamatan yang sudah dilakukan. Kemudian informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang telah disusun dan diorganisir sehingga memberikan arti dan konteks yang lebih jelas atau sudah dilengkapi dengan deskripsi. Selain itu, informasi juga merupakan data yang sudah disempurnakan dengan konteks, tujuan analisis, dan metode analisis. Kemudian di atasnya, pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan muncul dari informasi yang telah diakumulasi dari waktu ke waktu. Pengetahuan juga merupakan hal yang memungkinkan terjadinya transformasi dari informasi menjadi sebuah instruksi. Saya ulangi, pengetahuan memungkinkan terjadinya transformasi dari informasi menjadi instruksi. Atau selain itu, pengetahuan atau knowledge juga didefinisikan sebagai koleksi informasi yang berguna. Bisa juga digambarkan ya bahwa pengetahuan adalah kemampuan seseorang atau organisasi untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan informasi dalam konteks yang lebih luas. Kemudian kebijaksanaan atau wisdom. Kebijaksanaan atau wisdom menjadi puncak dari hierarki. Untuk mencapainya kita perlu menjawab pertanyaan seperti mengapa melakukan sesuatu dan apa yang terbaik. Dengan kata lain, kebijaksanaan atau wisdom adalah pengetahuan yang sudah diterapkan dalam sebuah tindakan, atau bisa disimpulkan bahwa membuat keputusan yang tepat. Dalam hal ini bisa dipakai untuk memprediksi masa yang akan datang atau masa depannya akan seperti apa. Nah, untuk memahami lebih dalam, coba saya berikan sebuah contoh di sini. Digambarkan dalam data tersebut, selama jam sibuk pagi hari, volume lalu lintas di jalan utama menuju pusat kota pada hari biasa rata-rata 1.000 kendaraan per jam. Namun, pada hari Senin kemarin, volume lalu lintas meningkat sebesar 50%, menjadi 1.500 kendaraan per jam. Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pada jam sibuk pagi hari di jalan utama menuju pusat kota pada hari Senin kemarin, ada peningkatan lalu lintas sebesar 50%. Dengan mengorganisir data ke dalam grafik atau tabel, kita dapat melihat perubahan lalu lintas dari waktu ke waktu dan kemudian mengidentifikasi pola dan tren dalam lalu lintas kota. Nah, di pengetahuan atau knowledge,
Setelah memahami informasi, kita dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi lalu lintas, seperti pola pekerjaan dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Kita dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan strategi pengaturan lalu lintas yang lebih efektif, seperti memperluas jalan atau memperkenalkan sistem transportasi umum yang lebih efisien. Dalam situasi lalu lintas yang meningkat, kebijaksanaan dapat melibatkan kemampuan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas, seperti keselamatan dan kesehatan masyarakat, efisiensi energi, dan kualitas lingkungan. Contohnya, pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan atau memperluas infrastruktur transportasi alternatif seperti sepeda, dibudayakan jalan kaki. Ya, tentunya pemerintah akan memberikan jalur-jalur khusus bagi pesepeda atau pejalan kaki. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat dan nantikan tema lainnya tentang data, analisis, dan metode pengolahan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.